Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Juarno Sang Putra Channel. Kali ini saya ingin berbicara santai dengan Ketua DPW Dewan Pimpinan Wilayah Satria Kita Pancasila Nusa Tenggara Barat. Ya, tentu memang terkait tentang SKP ini jarang teman-teman dengar gitu, SKP Satria Kita Pancasila. Nah, ini yang kemudian sekarang kita mau pertanyakan, apa sih itu Satria Kita Pancasila gitu? Apakah ini adalah sebuah partai atau UKP atau apa ini Satria Kita Pancasila? Ini kan perlu dipahami oleh seluruh teman-teman di Indonesia maupun Nusa Tenggara Barat pada khususnya, karena ini tidak tidak ini di tingkat teman-teman gitu, di otak teman-teman belum melekat dengan nama Satria Kita Pancasila ini. Nah, sekarang saya ingin mempertanyakan beliau, sebenarnya apa sih ini Satria Kita Pancasila ini gitu? Apa tujuannya terbentuk, dan ini apakah nasional atau skala lokal Satria Kita Pancasila ini? Ini yang kemudian yang ingin saya pertanyakan Pak Ketua, dan silakan perkenalkan diri dan tujuan daripada Satria Kita Pancasila ini seperti apa? Baik, saya Kamarul Ahsan, putra Lombok Timur ya, tinggal di desa Montong Bedok. Yang Anda tanyakan apa Satria Kita Pancasila? Ya. Apa itu partai? Ya. Jadi Satria Pancasila adalah sebuah ormas yang ya tentu saja sudah nasional, di beberapa provinsi sudah terbentuk DPD, DPW. Jadi alhamdulillah NTB juga sudah terbentuk, sudah kita sudah terbentuk di NTB ini ya? Sudah kita ke ini Kesbangpol NTB provinsi sudah terdaftar. Izin udah terdaftar, izin udah clear berarti. Ya tentu saja terdaftarnya kita ke Kesbangpol itu sudah di situ ada ADRT, ada visi misi dan termasuk NPWP dan segalanya sudah kita lengkapi, dan alhamdulillah persis tanggal 1 Januari kemarin kita paksakan bisa terdaftar karena saya pikir momen itu adalah hari lahirnya Pancasila, 1 Juni kemarin. Jadi malam itu juga, malam tanggal 1 Juni itu kami mengundang Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak dan Ramil dan tokoh-tokoh di seputaran sini untuk kita cerita apa Satria Kita Pancasila, tujuannya apa. Alhamdulillah kami lakukan itu malam itu. Jadi karena kita tahu selama ini kita sangat jarang anak bangsa ini peduli dan mau bicara. Kita tidak bisa membiarkan hanya pemerintah saja merasa khawatir tentang ideologi bangsa ini sudah mulai luntur gitu ya. Artinya bukan pemerintah saya yang harus berbuat, kita sebagai masyarakat juga harus ikut terlibat gitu. Ya tentu saja. Saya pikir sudah saya seperti saya bilang itu, kita tidak mau anak cucu kita nanti hidup di satu negara yang sudah merubah ideologi bangsa ini menjadi ideologi baru yang mungkin bisa saja dari paham-paham lain yang bisa mengancam kebinekaan kedaulatan otomatis ya. Kita sudah sepakat Pancasila itu sudah akan menjadi pandangan hidup kita atau the way of life kata orang yang, jadi itu dia. Artinya itu histori terbentuknya Satria tentu Kita saja Pancasila kekhawatiran tokoh-tokoh nasional kita. Seperti lihat ada di situ, nanti Anda bisa buka siapa dewan pendiri, dewan pembina sampai saat ini. Itu orang-orang yang tidak akan pernah berhenti menjaga Pancasila ini. Kenapa kita tidak menjawabnya sekarang? Mari kita ke sekolah-sekolah, mungkin pelajaran itu ada belajar sejenis apa namanya sekarang, tapi penekanan untuk mengenal jauh tentang Pancasila ini, ada 36 butir dalam Pancasila itu untuk kita pahami. Butir pertama misalnya di sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa,
Tuhan itu milik siapa, itu yang harus kita terima bersama. Tuhan itu satu dan menjadi Tuhan semua manusia. Ya, kita tidak mau negara kita seperti Suriah, anak cucu kita nanti akan seperti bagaimana. Jadi saya berpikir saya harus berjuang. Artinya untuk menjaga kedaulatan NKRI ini perlu ada kemudian SKP ini gitu, yang akan menguatkan, seperti misalnya di daerah-daerah lain ini karena jiwa kedaerahannya yang melemah, Muncul agak atau menurun masuknya. atau memudar gitu, sehingga masuknya paham-paham lain untuk menghancurkan negara tersebut gitu, sehingga bahwa Dan ternyata teman-teman saya banyak yang sepakat untuk segera kita benar dalam jarak sekitar 2 minggu sebelum hari kelahiran Pancasila itu kami sudah mendapat mandat dari pusat berupa SK itu ya. sudah berapa daerah yang terkoordinasi yang ingin masuk. Oke, sekarang saya sedang coba untuk NTB. Lombok Timur, Praia, Lombok Tengah, kemudian Lombok Lombok Utara. Barat, Lombok Utara sedang kami coba. Sumbawa. Ya belum sampai kita sana. Begitu rumit loh ini ya, sangat rumit loh mengajak orang untuk menjadi seorang satria gitu ya di Pancasila itu. Mereka kadang membuat kita tidak semangat, tapi saya terus tinggal yang begitu untuk ini. Dan alhamdulillah ini beberapa tokoh yang tahu persis pentingnya ideologi ini sudah ada bergabung dan siap membantu membesarkan SKP ini di NTB. Jadi saya berharap dalam waktu dekat semua DPD, SKP di seluruh kabupaten kota di NTB ini bisa. Oke. Ya, dan saya pikir tidak ada yang kepala daerah atau kepolisian maupun tentara itu nggak ada yang boleh menolak saya untuk datang berbicara dan meminta tolong untuk SKP ini. Untuk diterima. Ya, saya akan marah sekali itu dengan pemerintah yang tidak peduli dengan ancaman terhadap NKRI. ideologi bangsa kita. Ya, Ideologi bangsa otomatis kita. ya NKRI akan sangat buruk. akhirnya. Oke, untuk membesarkan sebuah lembaga yang berkaitan tentang ideologi kenegaraan, tentu pada saat sekarang ini kan harus ada persiapan-persiapan, baik itu persiapan mental, persiapan finansial, gitu kan, persiapan tenaga, gitu. Jadi sejauh mana persiapan-persiapan Pak Ketua untuk bagaimana membesarkan Ya, SKP ini? ya di SKP itu sebenarnya, tapi tidak boleh kita bilang tidak khusus untuk ideologi bangsa, untuk Pancasila, ya, tapi di situ kita ada di kepengurusan itu ada macam-macam bidang di situ ya. Jadi bersama ketua bidang ini kita akan coba menyuarakan suara rakyat untuk kita angkat bersama-sama. Misalnya kayak di NTB, sumber masalah yang menyakitkan hati rakyat, penderitaan rakyat dan segalanya itu kan diawali dengan gempa 1 tahun, kemudian pandemi. Yaitu kita SKP itu juga sedang berpikir ke arah bagaimana memulihkan perekonomian ini, paling tidak bisa menyuarakan ini ke pusat. Apa yang penting, apa yang bisa mengangkat perekonomian di NTB ini dalam waktu cepat, yaitu tenaga kerja ya, pahlawan devisa ya kita sebut. Dan kita kedua dari Surabaya, dari Jawa Timur itu besar pendapatan daerah kita yang didapat dari pahlawan devisa ini. Nah, itu kayak kemarin juga kita sangat menyuarakan itu, ada pemberangkatan tenaga kerja yang tertunda, mereka saling klaim, tidak ada yang mengaku salah. Itu yang salah itu ya pemerintah itu ya. Pemerintah artinya tidak peduli dengan proses rekrut yang sedang terjadi, itu kita sudah menyuarakan itu juga, termasuk hal-hal begitu ya, itu di bidang tenaga kerjaan. Kemudian pariwisata ya, Anda tahu pariwisata perlu butuh bantuan di NTB ini. Kita tidak mau sekarang, bukan iri hati ya, tapi harusnya pemerintah
melihat Lombok Timur juga, melihat Lombok Utara dan sekitarnya, tidak hanya Lombok Tengah yang Artinya begitu. pemerintah pusat itu. Ya, pemerintah Iya. pusat berpesta pora dengan pendapatan yang luar biasa, dengan motor GP dan pantai-pantai pariwisata yang bagus dikembangkan. Lombok Timur juga akan Oke. menyuarakan itu. Ketua kan ingin bagaimana SKP ini besar gitu kan di Nusa Tenggara Barat. Targetan Pak Ketua ini apakah kaum milenial, kaum muda atau orang tua? Mulai dari mana Pak Ketua bergerak saat ini untuk bagaimana membesarkan organisasi? Orang tua dalam pemahaman ideologi bangsa itu rata-rata mereka sudah paham, tapi mereka seperti putus asa dan tidak mau bercerita lagi tentang Pancasila. Tidak mau bercerita lagi ya. Ya, jadi otomatis kita sekarang arahnya ke milenial ya, anak-anak muda ini perlu menjadi satrianya Pancasila di NTB. Ya, saya pikir itu. Ya, jadi seperti apa yang dikatakan ketua ini bahwa membangun bangsa ini tidak boleh kita pesimis. Jadi kita harus tetap semangat dan Berjiwa besar. berjiwa besar. Karena membangun bangsa ini tidak hanya membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, juga membutuhkan finansial yang besar untuk membangun bangsa ini. Nah, jiwa-jiwa yang semangat dari Pak Ketua ini jadi berharap bahwa pemerintah untuk memberikan support kepada masyarakat. Nah, saya sedikit apa kira-kira harapan Sida kepada pemerintah dan apa harapan Sida kepada kaum milenial untuk bisa bergabung di SKP untuk membesarkan. ya, untuk bagaimana membesarkan SKP. Ya, karena Apa harapan? saya dan saya pikir Anda juga tahu persis ini. SKP itu harus besar di seluruh Indonesia. Itu perpanjangan tangan dari pedulian tokoh-tokoh nasional kita tentang itu. Jadi Artinya pesan-pesannya seperti apa gitu, ya, sehingga orang bergabung gitu. Ya, silakan kita ketemu, bergabung, ngobrol apa yang harus kita lakukan untuk membesarkan ini. Adapun hal-hal terkait termasuk materi dan segalanya, kita akan berjuang bersama menyuarakan kebutuhan rakyat lewat satria kita Pancasila. Tidak boleh ada misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sila berapa? Pernah terjadi tidak sekarang, ada tidak 100% terjadi itu di masyarakat, itu akan kita suarakan. Kalau harapan Pemerintah ya tidak boleh membiarkan kita terlantar, berbuat sendiri, Iya, tidak iya, bisa, harus dibantu. harus bekerja sama ya, Ya, dengan seperti baik. malam Ya. ini ya kita ada dikunjungi seorang tokoh, seorang figur yang sudah memberi semangat kepada kita, itu sudah kita beritakan sampai ke pusat itu. Ya, ya. Kita harap bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain, jangan mereka diam. Ini penting tuh, anak cucu kita ke depan itu yang sangat penting. Oke, teman-teman yang ada di luar sana yang menonton video ini, jadi yang ingin bergabung di SKP Satria Kita Pancasila untuk mempertahankan ideologi bangsa saat ini yang menurut Pak Ketua ini bahwa ideologi bangsa ini sedang terancam. Jadi bisa langsung hubungi kontak. Nomor berapa kontaknya Pak Ketua? Ya, Berapa saya kontaknya? ada di 0877 0877 35 35 626 626 841. 841. Ya, itulah Ya. kontak yang Yang ingin bergabung sama Pak Ketua silakan hubungi kontak kita berjuang bersama yang sudah ya. disampaikan tadi, Kita ingin menyampaikan berjuang suara rakyat bersama. lewat Pancasila, satria kita Pancasila. Kita harus menjadi satrianya Pancasila. Oke, itu dulu untuk saat ini. Kita akan berjumpa lagi di channel-channel berikutnya terkait tentang satria kita Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.